Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah yang saya dapat dari saudara saya, sahabat saya, teman saya, kisah nyata ini. Kisah yang terjadi di zaman kita sekarang ini, yang di saat kita sekarang ini. Saya dapat dari akhina fillah, saudara kami, saudara Topan, di saat kami berbicara sharing ilmu. Dan alhamdulillah saya mendapatkan satu cerita yang sangat mengharukan ya mu'min. Di mana cerita itu pada saat beliau hendak berdakwah. Jadi jangan dibeda-bedakan ya mu'min. Ya, jadi pada saat beliau hendak berdakwah, beliau mesti meninggalkan keluarga di rumah. Jadi meninggalkan keluarga di rumah, beliau tinggalkan uang. Sebelumnya beliau minta izin dulu sama istrinya. Kemudian istrinya berbicara, "Wahai abi, wahai suamiku, seandainya itu menjalankan untuk perintah Allah dan karena Allah lillahi ta'ala, lakukan wahai suamiku." Kata istrinya, Masya Allah, luar biasa istrinya al mu'min, mendukung sosok suaminya untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa ya mukmin, yang ditinggalkan oleh suaminya itu dana atau biaya untuk penghidupan. Jadi ini kisah ini mengharukan, tapi Allah Subhanahu wa taala luar biasa al mukmin. Di saat kita mengemban amanah Rasulullah, luar biasa yang terjadi. Apa yang terjadi al mukmin? Di saat itu beliau kasih uang kepada istrinya untuk dana kontrakan rumah atau kos-kosan lah ya, seperti itu, kos-kosan. Itu beliau tinggalkan dana untuk 4 bulan. Di keadaan ini seperti itu yang terjadi. Kemudian apa ya mukmin? Lillahi ta'ala. Bismillah, beliau berangkat berdakwah dan di sana beliau ditunjuk menjadi imam dalam kelompoknya, untuk menjadi imam. Karena kata Rasul, apabila kalian berada dalam satu kelompok, tunjuk salah satu di antara kalian menjadi imam, kan seperti itu. Jadi beliau ini sebagai imam. Dan apa yang terjadi al mukmin? Di saat sudah selama lebih kurang 27 hari dalam perjalanan dakwanya itu pas ketemu di bulan Ramadan. Cerita sahabat saya kemarin bahwasanya bulan Ramadan 30 hari sudah termakan 3 hari. Di hari ketiga bulan Ramadan mereka baru berangkat. Artinya tinggal di saat Ramadan 27 hari lagi, sedangkan perjalanan dakwanya masih panjang. Ya, artinya pada saat mereka keluar untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan bertemu yang namanya hari raya Idul Fitri, ya kan? Jadi berbicara mereka ini musyawarah di saat hendak penghujung. Ya namanya, kata beliau, namanya keadaan masih pemula, keistiqomahan hati masih belum muncul seutuhnya. Jadi kebanyakan dari jamaah kepengen hendak pulang saat itu. Tiba-tiba si amir atau pemimpin atau imam ini tadi mengajak mereka itu untuk duduk di musyawarah. Kemudian bermusyawarah, sepakat kepengennya, ya ada yang macam-macam lah, lupa saya. Mereka intinya kepengen pulang, karena keadaan lebaran kepengen kumpul sama anak, istri, ya kan, sama keluarga, itu kepengennya. Tapi apa yang terjadi al mukmin? Beliau bercerita, "Duhai saudara-saudaraku, akhina, seandainya masalah pulang, saya juga rindu ingin pulang berjumpa kepada keluarga bersama dengan istri. Tapi yang kita jalankan ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Di saat niat kita semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, lain ceritanya." Kemudian beliau bercerita, jadi kemarin saya seperti itu ceritanya kepada sahabat-sahabatnya. Hal yang belum pernah diceritakan harus diceritakan pada hari itu, karena para sahabatnya kalau bisa pulang, kan seperti itu. Namun apa yang terjadi al mukmin? Dia bercerita bahwasanya pada saat perjalanannya, dia ceritakan kepada para sahabat-sahabatnya, "Saya tinggalkan istri saya itu uang kontrakan untuk kosan 4 bulan," katanya. Untuk kosan selama 4 bulan. Jadi apa yang terjadi selama 4 bulan? Ya kan, dalam perjalanan seorang istrinya atau ya istrinya itu di rumah menemukan emas, gelang emas. Kemudian istrinya bingung lah, ya namanya zaman sekarang kan, namanya emas, dia bingung mau kemana kan emas ini. Lalu beliau tahan, dan beberapa hari istrinya berpikir, kemungkinan yang punya emas ini tentunya kan orang yang banyak uangnya, orang yang kaya. Bisa jadi seperti itu kan pemikiran. Kemudian beliau berinisiatif menjumpai daripada ibu kosnya, dan ibu kosnya dijumpainya. Kemudian dia tanya, "Ibu, maaf Bu, Ibu, saya
menemukan emas. Mungkin emas ini punya ibu. Dilihatnya, Masya Allah, Alhamdulillah. Kata ibu kosnya kaget. Melihat keadaan ini, benar ini emas saya. Kata ini emas saya, Masya Allah, Alhamdulillah. Terharu ibu kosnya ini ya mukmin. Dengan keadaan terharu beliau memberikan jasa kebaikan maksudnya. Jadi dia hendak memberikan namanya uang. Jadi uang, seberapa uang yang sedikit hendak diberikan kepada harimnya tadi, istri daripada si imam tadi ya, si Amir tadi, hendak diberikan. Dijawab oleh istrinya, enggak bu, enggak usah, saya tidak usahlah ibu berikan uang. Lu ambil ini hanya sekedar ucapan terima kasih. Tidak usah bu, ini emang sudah buah hak ibu kok, ini punya ibu bukan punya saya, katanya. Masya Allah ya mukmin. Kemudian di malam harinya ini ibu kosnya ini bingung. Ini orang masa di zaman sekarang ini, yang mungkin beliau itu berpikir masa di zaman sekarang ini ada orang yang jujur seperti ini. Mas ya mukmin, yang hilang, yang tercecer ditemukan oleh orang baik. Masya Allah, ini orang soleh luar biasanya ya mukmin. Kemudian terbesit di hati seorang ibu kos tadi apa ya mukmin. Katanya berbicara, dia berpikir semalaman, ya kan. Kemudian ibu kos ini punya rencana hendak pergi lama, jadi meninggalkan daripada kosannya. Jadi pada saat dia hendak meninggal kosannya, karena dia sudah percaya sana, dia menganggap ini orang baik dan orang yang bisa dipercaya, jadi dia panggil. Nah katanya, saya ingin pergi, mungkin lama, sekian bulan, dan saya titip kosan ini kepada kamu ya nak. Tolong nanti setiap bulan tagih uang kontrakan, katanya. Masya Allah. Tapi nak, untuk yang kamu tunggu atau yang kamu tinggalin itu tidak usah kamu bayar. Kagetlah si istri imam tadi, kaget. Masya Allah, ini rezeki yang sangat luar biasa ya mukmin. Padahal suaminya ninggalin dana untuk hanya kosan, tapi dana kosan dan makan untuk sekolah anaknya mereka, dia dengan dana yang tidak cukup, karena sudah jadi jalannya Allah, perintah Allah, beliau tidak bisa menolak. Jadi biaya sekolah tidak bisa. Dengan seperti itu, jawaban seperti itu, kagetlah istri tadi. Terus bu, bagaimana untuk bulan-bulan kelanjutannya? Dijawab oleh ibu kos tadi apa? Nah, engkau tunggu rumah kosan itu sampai kapan engkau hendak meninggalkannya, sampai engkau hendak pindah dari tempat itu, barulah engkau apa istilahnya, selama engkau nunggu tidak usah bayar pokoknya, katanya. Masya Allah, sampai engkau betah, sampai kapanpun engkau tinggal di sana, engkau tidak usah bayar. Masya Allah ya mukmin, keajaiban Allah yang Allah berikan kepada mereka di saat mereka tawakal Allah, di saat mereka bertawakal kepada Allah, ikhlas terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan dakwah Rasulullah. Bukankah Rasulullah menjalankan dakwah seperti itu ya mukmin? Yang dirahmati Allah, tanpa dakwah ini, seperti kata saudara saya bilang, dakwah ini adalah jantungnya agama kita Islam. Tanpa dakwah bagaimana Islam ini bisa berdetak hidup jantung? Nah ya mukmin, agak ada. Jadi dengan peristiwa itu, dia isi harim, si istrinya tadi, dia telepon suaminya, mendengar berita itu suaminya terkagetkan bahwasanya yang tadinya dia tinggalin uang untuk bayar kosan sama biaya makan dan anaknya, bingung dia untuk membayar, tapi karena sudah jadi kewajiban untuk dakwah di jalan Allah, dengan hal itu dia yakin bahwasanya ini kuasa Allah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Tiada daya dan upaya kecuali Allah. Kalau Allah sudah berkehendak ya mukmin, di saat kita ikhlas melakukan ke jalan Allah, Allah pun turunkan hal yang demikian. Mama Allah akhirnya apa? Kosan dia tidak bayar. Mau tinggal sampai kapanpun silakan, kata ibu kosnya. Dia tidak memikirkan lagi. Ini jalan pintu rezeki ya, pintu rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Dan akhirnya apa? Si anak yang tadinya biaya untuk kosan dijadikan untuk membiayai anak yang sekolah. Kadal mukmin, ambil kesimpulannya bagaimana kebesaran Allah, bagaimana di saat seseorang itu berjuang di jalan Allah. Ini rombongan cerita ini saya dapat dari jamaah tabligh ya. Mereka jamaah tabligh. Jadi jangan kita benci, kita cintai mereka. Mereka itu tidak sembarangan. Mereka berjuang di jalan Allah ikhlas. Mereka dakwah. Inti daripada pendakwah itu pada dasarnya seperti mereka, ya kan? Mereka itu pendakwah yang mukmin. Cintai mereka, ikuti terus jejak mereka. Insya Allah ada keberkahan yang antum dapatkan dalamnya, dan insya Allah ada kesejukan hati antum di dalamnya. Ini saja yang dapat kami sampaikan.
al-fakir ad-dhaif ilallah, miskin amal miskin ilmu. Mohon maaf pada antum sekalian, kepada Allah saya mohon ampun. Dan terus dukung channel kami Muhammad Umar Al-Mundir, channel dakwah, tidak usah khawatir mukmin. Insyaallah seandainya channel kami ini berkembang, akan kami manfaatkan yang sangat bermanfaat, percayalah itu ilmu ini, insyaallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.